Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah banyak bercerita tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita. Mungkin saya hanya bisa menunjukkan beberapa prinsip yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran tentang pria dan wanita. Yang pertama, surat 3 ayat 34, Allah berfirman, lirijali nasibum mimaktasabu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Allah akan memberikan seseorang berdasarkan apa yang ia kerjakan, tidak gratis. Demikian juga walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi wanita juga Allah akan berikan haknya jika mau berusaha. Tidak ada perbedaan laki-laki dan wanita dalam memperoleh hasil. Ini yang pertama. Jadi pria dan wanita sama-sama punya peluang untuk meraih prestasi. Tapi kemudian Allah berfirman di ayat yang lain, di surat 3 ayat 36, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tetap tidak sama dengan wanita. Kita pun nanti akan paham itu. Kemudian kalau laki-laki tidak sama dengan wanita, bagaimana kalau berumah tangga cara bekerja sama? Allah memberikan semacam pedoman di dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi itu ada dua Tuhan, maka langit dan bumi itu akan binasa. Rusaklah lingkungan alam ini seandainya ada dua Tuhan. Demikian juga di dalam lembaga apapun, kalau ada dua pimpinan yang masing-masing merasa berhak untuk mengambil keputusan, maka akan rusaklah lembaga itu. Walaupun ada ketua dan wakil ketua, atau ketua umum, ada ketua 1 sampai ketua 7 atau 10, tetap saja yang memegang tampuk pilihan dalam memutuskan adalah ketua atau ketua umum. Maka kerjasama pria wanita dalam sebuah rumah tangga tetap saja harus ada yang mempersilahkan pasangannya untuk memilih pemimpin. Kira-kira kalau rumah tangga siapa yang pantas ngalah? Ya biar Allah yang jawab, bukan kita yang jawab. Kalau laki-laki yang jawab jadi masalah. Kita lihat ayat berikutnya. Surat 4 ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu punya potensi qawwam, kemampuan memimpin atas perempuan. Punya potensi. Bukan berarti kemudian setiap laki-laki pasti. Kenapa punya potensi? Karena Allah memberikan syaratnya di lanjutan ayatnya. Yaitu bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd.
Allah memberikan sesuatu yang lebih bagi laki-laki daripada perempuan. Yang sederhana apa? Wanita hamil, laki-laki tidak. Dimana kalau laki-laki dan wanita lomba lari, siapa yang duluan sampai? Kan begitu. Karena wanita ada masanya untuk apa? Hamil dan melahirkan, tentunya akan tertinggal di belakang. Nah, Allah meminta kesempatan laki-laki dilebihkan oleh Allah ini dimanfaatkan untuk menaikkan potensinya itu. Sekali lagi, jika peluang yang diberikan oleh Allah ini dimanfaatkan oleh laki-laki, maka dia akan lebih banyak, lebih berprestasi daripada wanita. Ini wajar saja. Kemudian apalagi syarat untuk memimpin itu selain menunjukkan kualitasnya? Yang kedua, bima anfaqu. Kalau laki-laki itu bisa yang memberikan nafkah. Dua inilah syarat seorang laki-laki bisa jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah dia mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk mengejar prestasi lebih dari wanitanya. Yang kedua, ketika dia mampu memberikan nafkahnya. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat 4 ayat 34. Di satu sisi, ini harus dipahami oleh orang tua. Artinya kalau memang betul-betul Allah menunjukkan bahwa laki-laki mampu memimpin dalam rumah tangga, ketika kita menjadi orang tua mempunyai anak laki-laki, ya harus kita beritahukan anak itu dan kita siapkan. Jangan sampai begitu menikah, dia malah menjadi masalah bagi keluarganya karena tidak mampu, juga tidak mampu menafkahinya. Kemudian bagaimana jika sang wanita lebih punya prestasi dan lebih kaya? Apakah perempuannya langsung menjadi pimpinan rumah tangga? Mari kita lihat ayat berikutnya. Jadi pada kondisi rumah tangga di mana keadaan istri lebih berprestasi dan lebih kaya, maka nampaknya Allah memberikan bantuan untuk laki-laki ini. Ketika perempuannya lebih berprestasi dan lebih kaya, apa bantuan Allah? Allah berbicara kepada sang istri. Apa kata Allah kepada sang istri itu? Hei wanita, kalau kamu lebih kaya, kalau kamu lebih berprestasi dari suamimu, saya beritahu, fasolihatu. Kamu paham enggak? Jadi perempuan yang soleh itu yang seperti apa? Nah, kemudian Allah berfirman, qanitatun. Kalau kamu mau taat sama suami, walaupun kamu berprestasi, walaupun kamu yang memberikan nafkah banyak. Yang kedua, hafidhatun lil ghaibi. Kamu mampu menjaga martabat suamimu di depan orang banyak atau di depan keluargamu atau di mana saja, di mana saat itu suamimu tidak bersamamu. Ini sebetulnya kalau kondisi seperti ini, pria harusnya malu karena dibantu oleh Allah. Guyonannya kan begitu. Kita lanjutkan. Maka ini tugas juga untuk orang tua. Bagaimana menyiapkan perempuan untuk bisa menjaga martabat suaminya ketika dia melihat ada kekurangan dalam diri suaminya.
Demikian juga dalam hal nasihat kepada anak perempuan itu, jangan salah dalam memilih suami untuk menjadi pemimpin, karena nanti akan menyesal di kemudian hari kalau asal memilih. Orang tua harus menyadarkan anaknya, bahwa seorang perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki, contoh laki-lakinya umur 25 baru 27, sang wanita umur 21 atau 23 lah. Tentunya sang laki-laki ini, kalau dia bukan duda, dia perjaka, maka dia tidak akan punya pengalaman memimpin rumah tangga. Orang tua harus beritahu anak bahwa ketika kamu menikah dengan seorang laki-laki, suamimu itu belum mampu memimpin rumah tangga, masih membutuhkan proses, membutuhkan waktu lama untuk menjadikan seorang suami pemimpin rumah tangga yang ideal. Terus kira-kira siapa yang berperan menjadikan seorang suami menjadi pemimpin yang ideal dalam sebuah rumah tangga? Nah, yang paling berperan itu ya orang yang menginginkan seorang suami menjadi pemimpin rumah tangga. Siapa? Ya istrinya sendiri, siapa lagi? Pada saat seorang suami memimpin pertama kali rumah tangga salah, kemudian sang istri mencerca terus, apa yang terjadi? Selama hidup, yang laki-laki tidak akan pernah menjadi pemimpin. Maka seorang wanita, yaitu ketika menikah dia harus punya stok sabar yang banyak sekali. Bagaimana belajar mengajak sang suami untuk menjadi pemimpin yang ideal. Memang harus banyak belajar. Ini yang harus dipahami. Jadi ketika Rasulullah memberikan contoh imam itu seorang laki-laki, contoh sederhananya saja, urutan menjadi jamaah itu bagaimana? Imam, seandainya ada shaf anak-anak, shaf wanita, di mana letak shaf wanita? Belakang anak-anak. Kenapa seperti itu? Suami shaf depan karena menjadi imam, shaf yang kedua yang baris makmum adalah anak-anak, kan gitu. Nah laki-laki, kemudian shaf yang belakangnya ibu dan anak perempuan. Ketika sang ibu melihat bapaknya ngajinya kurang, maka apa yang harus dilakukan? Ya, setelah sholatnya selesai, maka sang ibu harus memberitahu bapaknya secara pelan, membacanya ada yang salah. Ya, ternyata sang suami diajak bicara susah, merasa sudah benar. Apa yang terjadi? Apa akan mengatakan, Pak mundur saya jadi imam? Kan ya tidak. Mau tidak mau dia harus sabar, terus minta mengajak suaminya supaya membetulkan bacaan. Seandainya tidak bisa, ya dia hanya bisa bercita-cita anak yang di depannya dia ini mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus, tidak seperti bapaknya. Itulah contoh ya bermusyawarah dalam sebuah rumah tangga. Kalau tuh sampai nanti ada
pendapat yang mengatakan imam bisa perempuan itu lepas dari apa? Keumuman, gitu. Lepas dari keumuman pendapat para ulama. Ini yang berikutnya yang harus disadari oleh seorang wanita, bahwa yang menyebabkan laki-laki bisa menjadi pemimpin yang ideal adalah wanita yang mendampingi. Ini yang tadi ayat yang kita bahas di surat 3 ayat surat 4 ayat 34. Bagaimana seorang istri diminta taat pada suaminya dalam hal yang tidak dilarang oleh Allah. Kalau suaminya memberikan contoh atau nyuruh yang dilarang, ya tidak boleh mengikuti. Bagaimana kalau seorang istri merasakan suaminya tidak sesuai dengan yang diinginkannya? Apa yang harus wanita itu lakukan? Yang penting jangan curhat ke orang lain. Sudah gitu ya. Kita buka surat 4 ayat 128. Surat 4 ayat 128. Silakan yang di rumah melihat di slide. Allah berfirman, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh atau acuh tak acuh lah, nggak peduli dengan istri, diberitahu juga susah, maka Allah berfirman apa? Sebaiknya keduanya bermusyawarah untuk melakukan perdamaian. Wasulhu khair, kata Allah. Perdamaian itu jauh lebih baik. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, sering menyembunyikan apa? Data. Artinya kadang-kadang jengkel, tidak mau bermusyawarah. Kemudian Allah memberitahu sang suami, jika kamu mau memperbaiki pergaulanmu dengan istrimu dan memelihara dirimu dari sikap acuh tak acuh itu, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya, dalam hal di mana istri merasakan suaminya diajak bicara susah itu, maka istri tetap harus bermusyawarah dengan suami. Kemudian sang suami dua-duanya dinasihati oleh Allah. Istrinya tetap meminta suaminya untuk selalu dia selalu mengajak musyawarah. Kemudian suami diminta juga memahami situasi. Tapi sekali lagi ayat ini tetap fokus pada istri. Istri diminta untuk tidak curhat ke orang lain, tapi curhatnya menyampaikannya ke siapa? Tetap ngajak ngomong suami. Kemudian Allah mengingatkan, sayangnya apa? Sifat kikir manusia itu mengarahkan orang enggan untuk musyawarah. Ya dengan berbagai alasan. Wah, males saya ngomong sama suami saya. Kalau diberitahu gitu-gitu terus tidak ada perubahan. Nah, maka kemudian Allah memberikan jalan keluar agar wanita ini tidak curhat ke orang lain. Apa jalan keluarnya? Ya ini. Istri perlu minta pada suaminya untuk nikah lagi dengan wanita yang menjadi teman curhat.
Karena memang ada peluang suami untuk menikah lagi, tapi tidak ada peluang istri untuk poliandri, untuk punya suami dua. Ya, ya dicek aja sendiri. Ya, dicek saja sendiri. Surat 4 ayat 3, inilah peluang yang Allah berikan kepada laki-laki. Peluang untuk bisa menikah lebih dari satu. Tapi diberi batasan apa? Harus adil. Diberi batasan harus adil. Ini agar istri tidak stres. Istri perlu minta pada suaminya untuk nikah lagi dengan wanita yang menjadi teman curhat, yang bisa diajak ngomong oleh istri, karena istrinya tidak bisa menahan diri untuk apa? Status curhat. Ya. Jalan keluar ini agar istri tidak stres dengan sendirinya menghadapi suaminya yang dia sendiri malas untuk bermusyawarah. Yang kedua, supaya rahasia keluarga aman. Coba lihat ini. Istri Nabi Hafsah suatu ketika digambarkan oleh Allah di surat 66 ayat 3. Walaupun gambarannya sekilas, Allah memberitahu kita, wanita yang baik itu kalau curhat kepada siapa? Istrinya yang lain. Seperti Hafsah curhatnya kepada Aisyah, istri Nabi yang lain, bukan kepada orang lain. Apakah ketika Hafsah curhat sama Aisyah, rahasia rumah tangga Nabi terbuka apa tidak? Tidak terbuka, karena yang diajak ngomong adalah dalam masih kalangan satu keluarga. Ini contoh sederhana. Ini contoh curhat yang sederhana. Sekali lagi, poligami hanya sekedar jalan keluar saja. Tapi ingat pada ayat 129, tadi Allah memberitahu bahwa laki-laki kalau mau menikah lagi harus adil. Tapi Allah memberitahu tidak mungkin ada laki-laki bisa adil. Maka Allah memberitahu kepada perempuan, kalau kamu meminta suamimu untuk menikah lagi, hati-hati. Suami harus diminta hanya untuk apa? Tidak berat sebelah. Ini yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Jika jalan keluar dengan mencarikan istri lagi untuk teman curhat tetap tidak bisa dipilih oleh wanita itu, maka sang istri harus belajar apa? Harus belajar untuk mencari jalan keluar sendiri, bisa sehati dengan suaminya bagaimana. Yang diminta oleh Allah itu kan jangan sampai curhat, itu saja. Maka ketika sang istri tidak maulah untuk mencarikan teman, maka mau tidak mau belajar untuk mencari jalan keluar itu. Rasulullah itu saat menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semua menikah tidak hanya 1, 2, 3, 4, banyak. Tapi Nabi bertahan hanya 1. Kenapa? Khadijah mampu untuk bersama-sama Nabi dalam membina rumah tangga. Nabi menikah umur 25 sampai Khadijah meninggal Nabi usia 51. Nabi tidak pernah menikah dengan yang lain. Baru setelah Khadijah wafat, Nabi menikah dengan wanita berikutnya. Wanita ini perlu dicarikan teman. Kenapa? Bisa saja karena permasalahan pada waktu itu sudah terlalu banyak. Tidak seperti pada waktu di Makkah. Ketika dua pilihan itu tidak
tidak diterima oleh sang istri, dia merasa berat untuk bersama suaminya mempelajari gaya hidup suaminya, atau dia juga tidak mau untuk dimadu, maka Allah mempersilahkan dia untuk meminta cerai kepada suaminya, daripada dia menyakiti dirinya sendiri setiap kali dia selalu resah, bahkan dia bercerita kepada orang lain yang membuat keluarganya betul-betul terbuka rahasianya, termasuk ia membuka aib suaminya dan membuka aib dirinya sendiri. Maka Allah memilih, yaitu jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Di sini jelas sekali Allah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada wanita ini. Begitu cerai, keduanya diberi oleh Allah karunia. Apakah Allah benci di sini? Sama sekali tidak. Saya ulangi lagi ya. Jadi seorang wanita ketika menikah dengan memilih suami, demikian juga suami memilih seorang wanita, itu kan harus tanggung jawab dong. Tanggung jawab kelebihannya, tanggung jawab kekurangannya. Kelebihannya jangan sampai suaminya sombong, atau wanitanya jangan sampai sombong tentang kelebihan suaminya, pasangannya. Demikian juga kekurangannya jangan sampai ngeblame semaunya sendiri. Bukankah menerima pasangan itu ya apa adanya kan gitu kan? Ya dipelajari aja sifatnya. Saya ulang lagi, begitu sudah menikah dengan suami atau istri yang suami istri sudah menikah, ya harus tanggung jawab gitu lah. Kalau toh tidak bisa tidak bisa memberikan keturunan, ya dimusyawarahkan bareng gitu. Artinya kalau toh pisah, jangan sampai pisah itu karena menyakiti, membentak pasangannya tidak bisa memberikan keturunan. Karena berapa banyak suami istri yang tidak punya keturunan berpisah, kemudian masing-masing punya keturunan. Artinya silakan untuk melepaskan diri, tapi tetap harus saling ridho. Pegang kuat ayatnya, jangan sampai membuat kemungkinan poligami itu membuat kita suudzon sama Allah. Sebab ada yang bisa dipegang prinsipnya tadi, bahwa urutan ayatnya itu kita bisa lihat. Ternyata poligami itu kebutuhan istri untuk mendapatkan teman agar persoalan rumah tangga tidak keluar, seperti istrinya Nabi Hafsah ketika mungkin diajak bicara oleh Nabi, kemudian dia curhatnya kepada Aisyah, istri Nabi yang lain. Allah menyampaikan di surat 66 ayat 3 itu pasti ada manfaat yang kita bisa ambil. Ya salah satunya itu. Seandainya pendapat poligami itu sampai membuat telinga kita panas berlebihan gitu, baik yang disampaikan wanita maupun laki-laki, kita bisa sampaikan ayat asalnya itu. Asli ayatnya seperti ini, sehingga kita tidak perlu terlalu suudzon dengan kebolehan laki-laki untuk poligaminya, tapi diberi peluang wanita untuk suaminya menikah lagi dengan syarat hati-hati terhadap suaminya, tidak mungkin berlaku adil, tapi ya minta suaminya supaya tidak berat sebelah. Saya kira itu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.